Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi. Nah, kita sudah memasuki tema 3, yaitu pembelajaran yang kedua. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah pembelajaran 2, yaitu muatan PPKM tentang hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang yang namanya hak dan juga kewajiban. Jadi yang namanya hak itu adalah sesuatu yang bisa kalian peroleh apabila kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu atau aktivitas yang harus kalian laksanakan sebelum kalian bisa mendapatkan hak kalian. Nah, di sini yang dibahas adalah saat membaca buku, kita berhak mendapatkan penerangan yang cukup agar mata tidak sakit. Nah, jadi pada saat kalian melakukan kewajiban kalian belajar, yaitu membaca buku, kalian harus juga mendapatkan hak supaya kalian lebih mudah atau lebih nyaman pada saat belajar, yaitu harus bisa mendapatkan penerangan yang cukup agar mata kalian tidak sakit. Nah, salah satu penerangan yang digunakan saat membaca adalah lampu. Nah, tahukah kalian penemu bola lampu itu siapa? Nah, jadi penemu bola lampu adalah Thomas Alva Edison. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang haknya seorang anak yang ada di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, jadi kita bahas dulu pengertiannya tadi ya. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Jadi sejak lahir kalian sudah mempunyai haknya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa contoh hak anak, baik itu di rumah, sekolah, dan juga di masyarakat. Kita bahas satu-satu dulu. Kita akan bahas yang hak anak di rumah. Pertama adalah memperoleh makan makanan yang bergizi. Jadi hak kalian sebagai seorang anak, kalian memperoleh makanan yang bergizi dari orang tua, baik itu dimasak sendiri atau dibelikan atau sebagainya. Jadi harus ada makanan karbonya, protein, vitamin, dan juga susu, misalkan mineralnya juga ada. Nah, lalu juga memperoleh kasih sayang, ini dari orang tua atau keluarga yang ada di rumah. Jadi kalian mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian, bukan hanya untuk dari orang tua aja, tapi juga dari kakak, dari adik, atau misalkan ada nenek, kakek juga di rumah, itu juga merupakan hak kalian untuk mendapatkan kasih sayang. Lalu yang ketiga adalah nyaman saat belajar di rumah. Nah, ini juga hak kalian. Ya, tadi contohnya adalah dengan penerangan yang cukup pada saat kalian belajar di rumah. Dan juga misalkan ketenangan pada saat di rumah. Jadi tidak ada yang berisik, misalkan itu merupakan hak kalian pada saat kalian mau belajar. Lalu yang kedua adalah tentang hak di sekolah. Nah, ini adalah hak kalian yang ada di sekolah. Yang pertama adalah memperoleh pengajaran dari guru. Nah, jadi hak kalian di sekolah yang paling utama adalah memperoleh pengajaran dari guru. Jadi mendapatkan penjelasan, kalau misalkan kalian belum paham bisa dibimbing sama guru, itu merupakan hak kalian. Jadi kalian kalau misalkan sedang merasa kurang memahami tentang pembelajaran, kalian bisa atau boleh menanyakan kembali kepada guru kalian, karena itu merupakan hak kalian untuk mendapatkan pengajaran dari guru. Lalu yang kedua adalah bermain saat jam istirahat. Nah, seperti kita biasanya, kita mempunyai jam-jam istirahat, baik itu istirahat makan, lalu juga istirahat biasa, itu kalian boleh berhak untuk bermain. Nah, jadi bermain kalian adalah pada saat jam istirahat itu tadi. Selain bermain juga jajan misalkan boleh. Lalu misalkan mau makan boleh. Selain pokoknya kalau istirahat itu tidak ada pembelajaran dulu. Itu merupakan hak kalian juga. Lalu yang ketiga adalah belajar dengan nyaman di sekolah. Nah, di sini yang ketiga di sini adalah belajar dengan nyaman di sekolah. Itu adalah hak kalian, baik itu belajar dengan nyaman itu misalkan kelasnya bersih, lalu juga harum misalkan, lalu tidak ada sampah yang berserakan, rapi, itu merupakan hak kalian. Jadi itu bisa kita laksanakan dengan kerjasama
dengan sesama, baik itu dengan guru maupun juga dengan teman-teman kalian. Lalu yang ketiga adalah hak di masyarakat. Nah, di sini ada 3 juga nih haknya. Yang pertama, bermain di lingkungan yang bersih. Jadi, yang namanya masyarakat itu adalah lingkungan sekitar rumah kalian, misalkan baik itu lingkungan dengan, maksudnya itu dengan tetangga, atau misalkan di sekitaran rumah kalian itu ada lapangan misalkan untuk bermain. Nah, di sini bermain di lingkungan yang bersih. Jadi hak kalian untuk bisa mendapatkan lingkungan yang bersih, tidak ada sampah, untuk bisa nyaman untuk bermain. Lalu yang kedua adalah ikut serta dalam kerja bakti. Nah, ini juga hak kalian juga untuk bisa ikut serta dalam kerja bakti. Itu contohnya misalkan, tapi kalau untuk umuran kalian itu masih tidak terlalu berat untuk mengikuti kerja bakti, tapi setidaknya kalian ada ikut berpartisipasi. Lalu yang ketiga adalah memperoleh rasa aman saat bermain. Jadi keamanan yang ada di sekitaran lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah itu juga merupakan hak kalian, supaya kalian lebih nyaman untuk bermain. Nah, setiap orang memiliki hak tadi. Oleh karena itu, dalam penggunaan hak kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga. Yang pertama adalah di lingkungan rumah dulu. Nah, jadi ada faktornya, yaitu kemampuan ekonomi keluarga. Jadi di sini untuk kemampuan ekonomi keluarga itu berarti berhubungan dengan kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan kalian. Misalkan seperti makanan yang bergizi tadi, tidak semua orang bisa mendapatkan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, tidak bisa. Nah, jadi seperti itu. Selain itu juga misalkan kebutuhan baju, misalkan tidak semua orang yang setiap kali tahun ajaran baru mendapatkan baju baru. Nah, itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi penggunaan hak tadi. Lalu yang kedua adalah aktivitas orang tua. Nah, kalian tidak hanya bisa menuntut kasih sayang kepada orang tua, tapi kita lihat dulu aktivitas orang tua kita seperti apa. Kalau misalkan ayah ibunya sedang bekerja untuk pada siang hari misalkan, ya kita harus bisa memakluminya, karena itu juga untuk kebutuhan kalian juga. Jadi bisa saja kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tidak harus full 24 jam, tapi kalian mendapat orang tua bekerja itu pun merupakan bentuk kasih sayang mereka untuk kalian, supaya bisa memenuhi kebutuhan kalian. Lalu yang ketiga adalah aktivitas lain di rumah. Ini contohnya adalah untuk mendapatkan hak yang nyaman saat belajar atau nyaman berada di rumah tadi. Jadi aktivitas di rumah itu juga mempengaruhi pemerolehan hak seorang anak. Lalu yang kedua adalah itu di lingkungan sekolah. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan sekolah, misalkan waktu belajar. Jadi kalian bisa mendapatkan pengajaran oleh guru itu sesuai dengan waktu belajarnya. Jadi kalau misalkan kayak kita biasanya kan dari jam 8 sampai jam 10 ya. Ya, sampai jam 10 biasanya kan belajar dulu tuh, itu merupakan waktu belajar kalian. Setelah itu baru kalian istirahat. Nah, itu merupakan hak kalian dari jam 8 sampai jam 10 itu tadi untuk belajar. Lalu yang kedua adalah waktu bermain. Ini adalah waktu pada saat kalian istirahat tadi. Lalu yang ketiga adalah aktivitas lain di sekolah. Itu misalkan seperti yang piket kelas misalkan, lalu misalkan ada sumbangan, misalkan itu merupakan aktivitas lain di sekolah. Lalu yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat di sini ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Kalau kalian ingin mendapatkan lingkungan masyarakat yang bersih untuk bermain, harus ada dulu kesadaran dari setiap masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan, untuk bisa membuang sampah pada tempatnya, untuk bisa tidak mengotori saluran irigasi misalkan seperti itu. Lalu yang kedua adalah usia. Ini contohnya misalkan ke arah kerja bakti tadi. Jadi biasanya yang ikut serta dalam melaksanakan kerja bakti itu adalah orang-orang yang sudah dianggap dewasa.
Tapi kalau seperti kalian, kalau kalian ingin ikut serta dalam kerja bakti, boleh, sangat boleh. Tapi mengerjakan sesuatu yang masih ringan. Lalu yang ketiga adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Nah, ini tidak ada kegaduhan dari masyarakat supaya lingkungan itu tentram. Nah, itu merupakan kesadaran setiap masyarakatnya. Nah, itu merupakan pembahasan tentang hak anak di rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Semoga bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.